Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis untuk kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang kedua. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab kedua dengan tema merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Perlu diketahui bahwa jagat alam raya ini beserta isinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu sebagai tanda-tanda kauliyahnya. Dan sebagai manusia, kita juga bisa merasakan tanda-tanda kebesaran Allah. Semisal ada matahari, ada bulan yang kita dapat melihatnya langsung. Tetapi hanya sedikit yang mampu untuk bisa menerangi tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari uraian tentang apa saja tanda-tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya, dan apa saja yang didapat bagi orang-orang yang mau mempelajarinya. Nah, untuk itu langsung saja kita menuju materi selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Artinya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Baiklah, pada ayat tadi kita menemukan beberapa ciptaan Allah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Nah, pada awal surat Asy-Syams ini Allah menyebutkan matahari dan cahayanya di pagi hari, yaitu sinarnya, waktu naiknya matahari. Perlu kita ketahui bahwa cahaya matahari itu sangat bermanfaat bagi makhluk di dunia. Kenapa? Sebagai salah satunya sebagai penerangan, dan untuk makhluk-makhluk yang lain, misalkan tumbuhan, untuk mengolah zat-zat makanan. Apa jadinya kalau tidak ada matahari? Tidak ada tumbuhan pastinya. Kemudian di ayat kedua ada bulan. Bulan apabila mengiringinya, yaitu bulan mengiringi matahari. Kita ketahui bahwa sinarnya bulan itu tampak ketika matahari terbenam, yaitu berada ketika memantulkan
memantulkan cahaya matahari ke bulan. Nah, di ayat kedua Allah menyebutkan atau bersumpah dengan ciptaan lainnya, yaitu bulan apabila mengiringinya. Kita ketahui bahwa sinar bulan itu berasal dari pantulan daripada sinar matahari. Untuk apa? Untuk menerangi ketika malam hari. Walaupun tidak semuanya tampak jelas, tetapi ketika ada bulan, setidaknya kita melihat cahaya tersebut. Kemudian di ayat ketiga, dan siang apabila menampakkannya, yaitu siang terang benderang, itu sebagai tanda kita untuk bekerja, tanda kita untuk belajar. Lupa kalau malam apa tidak boleh belajar? Boleh. Tapi ketika siang, ketika terang benderang, maka kita bisa dengan leluasa untuk bekerja atau belajar. Dan malam apabila menutupinya, menutupi cahaya tersebut. Dan langit serta pembinaannya, yaitu langit kita tidak akan tahu ujung daripada langit tersebut, bahwa belum ada penemuan ujung daripada alam semesta ini, sangat luas. Dan kemudian bumi serta penghambarannya. Nah, bumi sebagai tempat tinggal kita, sebagai tempat kehidupan kita, sebagai tempat kita untuk mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya. Nah, kemudian jiwa serta penyempurnaannya. Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya yang sangat sempurna, yaitu siapa? Manusia. Kemudian maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Kalau bisa kita bayangkan, adanya sinar matahari tadi merupakan ilham atau rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika siang semuanya akan menerima cahaya tersebut, menerima rahmat, menerima ilham Allah. Ketika malam akan tertutupi. Tetapi jika siang, ada juga yang tidak mendapatkan cahaya tersebut. Siapakah? Orang-orang yang menutup dirinya, yang tidak terkena oleh cahaya matahari, yang tidak terkena oleh rahmat Allah. Jadi cara gampangnya kita menerima ayat ini adalah rahmat Allah disebarkan Allah kepada seluruh ciptaannya. Tinggal kita mau menggapai itu atau tidak. Kita mau terkena sinar matahari itu atau tidak. Kalau mau berarti kita harus keluar rumah. Tidak ada yang menutupinya. Jika kita tertutup, maka cahaya tadi tidak bisa menyinari kita. Begitu juga dengan rahmat Allah. Kalau kita mau membuka diri, rahmat Allah akan sampai kepada kita. Tapi kalau kita menutupinya, maka rahmat Allah tidak akan sampai kepada kita. Maka dari itu, jalan kefasikan dan jalan keburukan tinggal kita mau memilih yang mana. Kalau kita mau menerima cahaya tersebut, berarti kita memilih jalan kebaikan. Kalau kita menutupinya, berarti kita memilih jalan kejelekan. Nah, setelah Allah bersumpah dengan hal-hal ciptaannya di atas, bersumpah dengan matahari, bulan, bumi, dan ciptaan-ciptaannya. Dalam Quran Surat Asy-Syams ini dijelaskan dan ditekankan oleh Allah dengan sumpah selanjutnya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Bagaimana cara mensucikan dirinya? Mensucikan jiwa kita, yaitu dengan mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.
Salah satunya dengan cara apa? Di dalam Quran surat Al-A'la, qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih fasholla. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan diri dan ingat kepada Allah lalu ia sholat. Salah satu untuk mensucikan diri yaitu dengan cara berzikir. Setelah berzikir, mengingat Allah, kita melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah yang lainnya. Itulah cara kita mensucikan diri. Tetapi sebaliknya, sungguh merugilah siapa yang memendamnya, menyembunyikan kesucian jiwanya, atau orang-orang yang mengotorinya, sungguh akan merugi. Artinya ketika kita tidak mau mensucikan diri kita, berarti kita menolak akan kebenaran. Kita menolak akan petunjuk Allah. Dan kita harus siap-siap untuk menerima akibat daripada sikap kita menutup diri kita dari rahmat Allah. Nah, dalam hal ini Zaid bin Arqam berkata bahwa Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada kita. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsil la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Rawahu Muslim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan juga ilmu yang tidak bermanfaat, serta doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari doa ini kita berharap bahwa hati kita, jiwa kita selalu khusyuk dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Jadi intinya pada pembelajaran kali ini adalah ketika rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala telah disebarkan, tinggal kita mau tidak untuk menggapainya. Kalau mau, dengan cara apa? Dengan cara mensucikan diri kita. Caranya bagaimana? Tadi bisa dengan zikir, bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan juga melaksanakan sholat. Kita ketahui bahwa sholat akan menghindarkan kita dari perbuatan tercela.